Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di channel obrolan AI. Kali ini kita akan menyelami lebih dalam lagi tentang dunia ChatGPT dan belajar bagaimana membuat prompt atau kata perintah yang efektif dan tentunya dengan benar, yang kebanyakan orang tidak mengetahui bagaimana cara yang benar untuk membuat prompt tersebut. Di sini perlu kalian tahu ya, ChatGPT adalah alat atau platform yang sangat powerful, tapi semua akan sia-sia jika kalian tidak tahu bagaimana kunci untuk memaksimalkan potensinya, bagaimana cara kalian berkomunikasi dengannya. Prompt yang baik tidak hanya meningkatkan kualitas respon yang kalian dapatkan, tapi juga membuka peluang untuk eksplorasi dan kreativitas yang lebih luas. Jika kalian adalah seorang penulis, pengembang, pendidik, atau hanya penasaran tentang AI, atau hanya ingin memahami cara membuat prompt yang efektif, video ini akan sangat berguna untuk kalian dan juga akan sangat membantu mengembangkan cara pemakaian ChatGPT kalian ke depannya. Dari memahami struktur kalimat yang tepat hingga memilih kata-kata kunci, di sini saya akan membimbing kalian untuk melalui itu semua dan hal-hal yang perlu kalian ketahui tentang ChatGPT. Jadi langsung saja kita mulai dan buat interaksi kita dengan ChatGPT menjadi lebih baik dan menarik lagi. Sebelum kita terjun lebih dalam, mari kita mulai dengan pertanyaan dasar. Apa itu prompt? Dalam konteks ChatGPT, prompt adalah instruksi atau pertanyaan yang kalian berikan kepada AI untuk memulai sebuah dialog untuk mendapatkan respon atau jawaban dari ChatGPT. Sebagai contoh, coba sekarang saya membuat kata perintah, ceritakan tentang kota Paris. Perlu diketahui, berdasarkan prompt ini, ChatGPT akan memberikan respon yang relevan dengan topik yang kalian minta. Dan di sini adalah kunci untuk membuat kata perintah dengan baik. Jadi saya akan buat seperti ini. Buatkan saya sebuah cerita pendek tentang petualangan di kota Paris. Dari sini kalian bisa mendapat gambaran ya, bagaimana membuat prompt yang baik. Dengan prompt yang lebih spesifik, ChatGPT akan memberikan respon yang lebih kreatif dan berfokus pada cerita tersebut. Jadi prompt itu bisa beragam, dari pertanyaan dasar hingga permintaan yang lebih kreatif atau teknis. Yang sangat penting untuk diingat adalah bahwa prompt kalian adalah titik awal percakapan dengan ChatGPT. Sampai sini bisa dipahami ya. Sekarang setelah kita tahu apa itu prompt, mari kita lihat bagaimana kita membuatnya menjadi lebih efektif. Sekarang kita telah memahami apa itu prompt, mari kita bahas komponen utamanya, struktur kalimat dan pemilihan kata. Struktur kalimat yang baik penting untuk membuat prompt jelas dan mudah dipahami oleh ChatGPT. Misalnya, prompt yang kabur seperti ceritakan sesuatu bisa membingungkan AI karena kalimat tersebut tidak spesifik. ChatGPT mungkin memberikan jawaban umum atau bahkan tidak relevan karena kurangnya arahan. Tapi sebaliknya, jika kalian memberikan prompt yang jelas seperti ini, ceritakan tentang sejarah Menara Eiffel. Dengan ini, ChatGPT akan memberikan jawaban yang lebih fokus dan informatif. Karena kata perintah yang kita ajukan itu sangat detail dan bisa dipahami oleh ChatGPT. Bukan hanya itu saja, cara memilih kata juga sangat penting. Menggunakan kata-kata terlalu umum atau ambigu dapat menyebabkan respon yang tidak konsisten. Selalu gunakan kata-kata yang jelas dan deskriptif untuk hasil yang lebih akurat. Mengetahui komponen utama prompt, mari kita fokus pada beberapa tips untuk membuat prompt yang lebih efektif. Di sini ada 3 elemen kunci yang perlu kita perhatikan, yaitu kejelasan, spesifitas, dan konteks. Pertama, kejelasan. Pastikan prompt kalian mudah dimengerti dan langsung ke poin pembahasan tersebut. Prompt seperti beritahu saya hal yang menarik itu terlalu umum dan dapat menghasilkan berbagai jawaban yang tidak ada poin pembahasannya. Yang kedua, spesifitas. Semakin spesifik prompt kalian, maka semakin relevan respon yang akan kalian dapatkan. Contohnya, beritahu saya tentang ekonomi Jepang pada abad ke-20. Prompt ini akan menghasilkan informasi yang lebih fokus dan lebih detail. Dan yang terakhir adalah konteks. Memberikan konteks yang cukup dalam prompt bisa membantu ChatGPT memahami maksud kalian dengan lebih baik lagi. Misalnya, seperti ini. Ceritakan cerita. Dengan ceritakan cerita petualangan untuk anak-anak dan coba bandingkan.
konteks untuk anak-anak memberikan arahan yang jelas dan mempunyai sifat tujuan yang jelas. Sampai sini paham ya? Kalau mulai paham bisa langsung subscribe sekarang ya. Hehehe. Oke, sekarang coba kita lihat bagaimana perubahan kecil pada prompt bisa berdampak besar pada respon. Di sini saya coba ambil contoh prompt yang sederhana saja, yaitu ceritakan tentang kucing. Responnya mungkin umum seperti fakta tentang kucing secara umum. Sekarang coba saya ubah menjadi ceritakan tentang perilaku berburu kucing. Perhatikan perbedaannya. Dengan penambahan detail, responnya menjadi lebih berfokus dan informatif. Saya harap kalian mengerti perbedaannya ya. Dengan menerapkan tips ini, prompt kalian tidak hanya akan lebih efektif, tetapi juga meningkatkan kualitas interaksi kalian dengan ChatGPT. Tapi, ada yang harus kalian ingat, selalu berhatilah membuat prompt yang sempurna, jadi jangan takut untuk bereksperimen dengan prompt ke depannya. Kalian bisa menanyakan hal-hal yang sepele hingga hal yang di luar nalar kalian. Oke? Di bagian berikutnya, saya akan melihat beberapa kesalahan umum yang harus dihindari saat membuat prompt. Ini bisa membantu kalian menghindari jebakan umum dan memaksimalkan efektivitas prompt kalian. Jadi, jangan skip ya. Saya harap kalian menonton video saya sampai habis supaya tidak ada informasi yang miss dan setengah-setengah. Setelah kita belajar tentang tips membuat prompt yang efektif, sekarang coba langsung kita praktekkan bersama. Saya akan membuat beberapa prompt yang kita akan melihat bagaimana ChatGPT meresponnya. Saya juga mengajak kalian untuk membuat prompt kalian sendiri saat kita melalui proses ini. Siapkan catatan atau buka ChatGPT di perangkat kalian ya. Jadi coba kita praktek bareng ya. Prompt pertama kita adalah ceritakan tentang sejarah komputer. Usahakan kalian itu membuat prompt yang sama ya, sama seperti saya. Mungkin jawabannya bisa sedikit berbeda, tapi tidak masalah. Yang penting kalian harus mencobanya, oke? Coba kita lihat bagaimana ChatGPT memberikan gambaran umum tentang topik ini. Kalian sudah mendapatkan jawabannya. Terus sekarang kita coba dengan prompt yang lebih spesifik. Jelaskan sejarah komputer, peran RAM dalam mengoperasikan komputer. Dengan prompt yang lebih spesifik, responnya akan lebih fokus dan detail. Sekarang coba buat prompt kalian sendiri ya. Pilih topik apa saja yang kalian suka. Kalian bisa jeda sementara video ini dan jangan lupa kembali lagi setelah membuat prompt dan mendapat jawabannya. Ya, oke? Meskipun kita telah belajar bagaimana membuat prompt yang efektif, penting juga untuk mengetahui kesalahan umum yang sering terjadi. Kita juga harus belajar dari beberapa kesalahan yang sudah-sudah. Di sini saya akan mengidentifikasi beberapa kesalahan paling umum dan memberikan tips tentang bagaimana menghindarinya. Oke, kesalahan pertama adalah membuat prompt yang terlalu umum dan luas. Seperti ceritakan sesuatu yang menarik, yang bisa menghasilkan respon yang tidak fokus. Solusi untuk kesalahan pertama, untuk menghindarinya, spesifikasikan prompt kalian dengan detail yang lebih jelas. Kesalahan kedua adalah penggunaan bahasa yang kabur atau ambigu. Misalnya, beritahu saya tentang hal yang bagus. Nah, ini bisa ditafsirkan dalam banyak cara. Dan ChatGPT akan kebingungan mau jawab apa karena tidak adanya topik yang bisa dijawab. Dan solusi untuk kesalahan kedua ini adalah jadikan bahasa kalian itu lebih spesifik dan langsung ke poinnya. Contoh, beritahu saya tentang hal yang bagus mengenai diet. Dan kalian akan mendapatkan detail jawabannya yang kalian inginkan. Kesalahan ketiga adalah tidak memberikan konteks yang cukup. Seperti beri saya saran. Ini tanpa konteks jadinya. ChatGPT tidak memberikan respon yang berguna. Solusinya di sini adalah tambahkan informasi yang membantu AI memahami apa yang kalian cari. Contoh seperti ini. Berikan saya saran untuk selalu hidup sehat. Maka kalian akan mendapatkan detail tentang pertanyaan tersebut. Dengan menghindari kesalahan-kesalahan ini dan melakukan penyesuaian kecil, prompt kalian akan menjadi lebih efektif dan mendapatkan respon yang lebih memuaskan dari ChatGPT.
Setelah mempelajari cara membuat prompt yang efektif, sekarang coba kita lihat bagaimana ini dapat diterapkan dalam skenario praktis yang berbeda. Pertama, kita coba di bidang pendidikan. Apakah guru dan siswa dapat menggunakan prompt untuk membantu dalam pembelajaran dan penelitian? Misalnya di sini saya ingin membuat kata perintah, jelaskan prinsip dasar fotosintesis. Dan kita lihat jawabannya. Ternyata ChatGPT sangat cerdas dan bisa memberikan jawaban secara detail. Oke, selanjutnya adalah penulisan kreatif. Penulis dapat menggunakan prompt untuk menghasilkan ide cerita atau suatu karakter. Sebagai seorang penulis, kalian bisa bertanya seperti ini. Berikan saya ide untuk karakter utama dalam cerita fantasi untuk mendapatkan inspirasi. Maka kalian akan mendapat jawaban yang mungkin di luar pikiran kalian. Sampai sini saya harap kalian tahu seberapa powerfulnya ChatGPT itu. Dan yang terakhir adalah untuk pemecah masalah. Prompt yang dapat digunakan untuk menggali solusi kreatif untuk berbagai masalah. Sebagai contoh, bagaimana cara meningkatkan efisiensi dalam manajemen waktu. Jadi bisa disimpulkan di sini kalian bisa memberikan wawasan baru dan mendapat wawasan baru tentang apa yang ingin kalian ketahui khususnya di dunia pendidikan. Dalam setiap skenario ini, kuncinya adalah merumuskan prompt yang jelas dan spesifik untuk memandu ChatGPT memberikan jawaban yang berguna. Harus kalian ingat, ChatGPT itu sangat fleksibel. Eksperimen dengan berbagai jenis prompt dapat membuka banyak peluang kreatif dan solusi inovatif. Jangan ragu untuk menanyakan semua yang ingin kalian tanyakan. Sekali lagi, jangan ragu untuk menggunakan ChatGPT dalam berbagai konteks dan melihat bagaimana AI ini dapat membantu kalian di kehidupan sehari-hari kalian. Saya harap kalian mendapatkan inspirasi untuk menggunakan prompt ini di berbagai situasi dan melihat hasilnya dengan cara kalian sendiri. Dengan kreativitas dan sering-sering latihan, pastinya kalian akan terkejut dan seberapa jauh kalian bisa pergi dengan ChatGPT. Oke ya, sekarang kita sudah sampai di penghujung video tentang dasar-dasar membuat prompt di ChatGPT. Kita sudah membahas pentingnya struktur kalimat yang jelas, pemilihan kata yang tepat, dan memberikan konteks yang cukup. Kita juga melihat beberapa kesalahan umum yang harus dihindari dan cara menerapkan prompt ini dalam berbagai skenario praktis. Saya sekarang ingin mendorong kalian semua untuk berlatih membuat prompt kalian sendiri. Eksperimen dengan berbagai gaya dan topik yang berbeda-beda. Saya ingin mengingatkannya sekali lagi, bagian terpenting dari belajar adalah berbagi dan bertukar ide. Jadi jangan sampai kalian tidak tekan tombol like dan subscribe ya, oke? Jadi bagikan video ini ke teman-teman kalian atau rekan kerja kalian yang juga tertarik dengan ChatGPT. Dan tentu saja bagikan pengalaman kalian dengan membuat prompt di kolom komentar di bawah. Saya tidak sabar untuk membaca kisah sukses kalian dan belajar dari pengalaman kalian juga. Terima kasih telah menonton video obrolan AI dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.